Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Renungan Malam edisi 28 Juni 2025 Resort GKE Sampit. Salam damai sejahtera bagi kita semua, dan saya harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, damai sejahtera, sukacita pada saat ini. Renungan malam pada saat ini diambil dari firman Tuhan, yaitu 2 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-13 dan ke-18. Tapi saya hanya mengambil 2 ayat saja, yaitu ayat yang ke-13 dan ke-14. Demikian saya bacakan. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dan langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kali ini saya beri tema, yaitu kerendahan hati itu wajib, bukan pilihan. Ibu Bapak, ketika kita melihat tentang firman ini, kita bisa memahami tentang apa itu kerendahan hati. Ketika Raja Ahazia putra Ahab jatuh sakit dan malah mencari jawaban dari ilah asing, Baal Zebub, Tuhan murka dan mengutus Nabi Elia untuk menegur. 2 kali Ahazia mengirim pasukan 50 orang untuk menangkap Elia, dan dua-duanya hancur dan dihancurkan oleh api dari langit. Maka bagian hari ini adalah peristiwa untuk utusan yang ketiga, yaitu utusan yang datang dengan rendah hati untuk menyelamatkan nyawa pasukannya. Ibu Bapak bisa melihat ada 3 tindakan rendah hati yang bisa kita contohi dari perwira yang ketiga ini. Yang pertama, tindakan fisiknya. Ia sujud. Jadi perwira ketiga ini tidak datang dengan arogansi seperti 2 pasukan sebelumnya. Dan juga ia sujud sebagai tanda hormatnya dan pengakuan terhadap otoritas Allah kepada Elia. Ia menyadari bahwa ini bukan tentang menangkap manusia, tapi berurusan dengan Tuhan. Jadi kita bisa lihat bagaimana tindakan fisik, yaitu ia bersujud tadi, adalah bukti nyata bahwa kerendahan hati itu bukan kelemahan, tetapi kekuatan rohani yang membuka jalan bagi campur tangan Tuhan. Tuhan tinggal bersama dengan orang yang rendah hati dan menyesal akan perbuatannya. Tindakan kedua, yaitu tindakan rohani, ia memohon. Ia tidak memerintah, ia tidak bersikeras, tetapi ia memohon dengan sangat. Jadi kerendahan hati ini terlihat dengan cara ia berbicara. Seperti kita berbicara dan bersikap kepada orang lain. Itulah yang menunjukkan bagaimana kerendahan hati itu bisa tergambarkan. Terlebih lagi sikap berbicara, tindakan kita kepada Tuhan. Jadi apakah kita datang kepada Tuhan itu hanya dalam doa yang isinya hanya penuh dengan permintaan, keangkuhan, tuntutan, Bapak Ibu?
Tuhan lebih menghargai orang yang datang dengan pengakuan. Tuhan yang ada pada saat ini lebih menghargai ketika kita mengaku ketidaklayakan dan ketergantungan kita kepada Ia. Dan yang ketiga, yaitu tindakan Ia mengakui bahwa kuasa Allah lah yang bekerja. Jadi Bapak Ibu, Ia mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Ada 2 kelompok hancur oleh api dari langit. Jadi Bapak Ibu bisa melihat artinya Ia tahu siapa orang yang Ia hadapi. Ia mengaku bahwa kuasa Tuhanlah yang bekerja atas hidupnya. Jadi apa Bapak Ibu? Orang yang rendah hati tidak sombong akan kekuatan sendiri. Ia sadar hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Ini adalah awal dari kebijaksanaan takut akan Tuhan. Oleh karena itu saya tekankan, kerendahan hati itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Itu adalah 2 hal yang sangat berbeda. Jadi Bapak Ibu, jangan berkeras hati terhadap peringatan Tuhan. Belajar dari Elia dan Ahazia. Yang kedua, datanglah kepada Tuhan dengan hormat, takut, dan rendah hati. Jangan dengan tuntutan keangkuhan dan banyak meminta, tapi mengakulah dengan ketidaklayakan kita. Yang ketiga, taatilah firman Tuhan. Karena pasti digenapi cepat atau lambat. Kita tahu dan percaya bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Dan yang keempat, dalam posisi apapun kita, entah kita pemimpin, entah kita pelayan, entah kita jemaat, entah apapun pekerjaan kita, status sosial kita dalam pekerjaan dalam masyarakat, itu menunjukkan bahwa kita harus rendah hati apapun yang kita emban sebagai tugas tanggung jawab. Karena belajarlah tunduk atas otoritas Allah. Karena kita bisa lihat lagi, 2 komandan sebelumnya jatuh dan juga mati karena arogansi. Dan yang ketiga, hidup karena kerendahan hatinya. Kita hidup dan ada pada saat ini karena tangan Tuhan, bukan karena tangan manusia. Maka marilah kita belajar, kita datang kepadanya dengan hormat dan ketaatan serta rendah hati. Kiranya firman Tuhan kali ini boleh menyertai, memperkaya, memperkuat iman kita semua. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami percaya melalui firman yang telah diberikan, dibacakan, dan kami renungkan pada saat ini, itu boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu menjangkau hati kami semua, agar kami belajar dimanapun kami, seresot GKS Sampit ini ya Bapa, boleh belajar bahwa firman ini berbicara kepada kami secara pribadi, agar kami tetap rendah hati apapun tugas dan tanggung jawab kami. Dan siapapun kami di hadapan manusia lain, terutama siapa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati kami kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, suka dan duka kami lalui ya Bapa. Pribadi lepas pribadi yang mendengarkan renungan pada saat ini, Engkau jamah, Engkau peluk, Engkau lindungi. Engkau tidak pernah melepaskan kami seorang diri. Tetapi karena kasih penyertaan-Mu sajalah yang nyata, sehingga kami hidup taat, beriman sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.